Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda amalanmu meresap lahir batin ke diri mantan. Nah, jadi ketika seseorang merasa semua usaha zahiriahnya sudah mentok, sudah tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa mantan tertarik kembali kepada dia, semuanya no respon, dikejar-kejar tambah jauh, coba ditelepon, nomor telepon diblokir, ya, dicoba ke rumahnya, katanya mantan sudah pindah kota, dan seterusnya. Nah, maka saat orang merasa tidak ada lagi usaha zahiriah secara fisik yang bisa dia lakukan untuk bisa kembali bersama dengan mantannya, untuk bisa menikah kalau yang belum menikah, atau untuk bisa rujuk kalau suami istri yang bercerai, orang biasanya mulai mencari amalan-amalan, doa-doa, ya. Jadi sekarang usahanya secara batiniah untuk bisa kembali bersama mantan tadi, ya. Ada begitu banyak amalan yang sebenarnya bisa kita temukan, ya. Dan semua amalan itu bagus-bagus, ya. Yang paling penting itu kita mengamalkannya itu adalah dengan istiqomah. Nah, di antara amalan yang paling legendaris, ya, artinya legendaris itu kalau misalnya ada orang sowan ke rumah seorang guru, ya, dan seterusnya, bertanya doa apa yang paling bagus dibaca kalau ingin segera ketemu jodoh, kalau suami istri yang bercerai ingin rujuk kembali. Nah, itu amalannya biasanya diambilkan dari surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu, ya dihafal dulu, ya. Jadi tidak usah buru-buru agar kita betul-betul bisa fokus mengerjakan amalan itu. Ya, jadi kalau bisa itu ketika kita menghafalkan tidak butuh waktu lama, ya. Misal 2-3 kali baca kita sudah hafal, nah itu tanda bahwa amalan itu berjodoh dengan kita. Kan doanya tidak terlalu panjang, kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi amalan ini adalah amalan yang paling sering, atau doa yang paling sering diijazahkan dari guru-guru kita, ya, kepada orang-orang yang sedang berusaha agar bisa secepatnya menikah, bertemu dengan jodohnya, dan seterusnya. Nah, sekarang ada 3 ciri, ya, ketika sebuah amalan yang kita kerjakan dengan istiqomah, karena kunci keberhasilan dari sebuah amalan itu harus istiqomah. Tidak bisa, ya, amalan itu pas lagi semangat baru mendapatkan amalan kita kerjakan. Membacanya banyak sampai ribuan kali.
dalam waktu 1 kali dudukan atau 1 hari. Tapi begitu malas 2 minggu sama sekali kita tidak baca. Setelah itu kita tanya, kok amalan saya belum bekerja? Nah, karena kita tidak istiqomah. Padahal kuncinya adalah istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya. Pasti pertanyaannya mengerjakan amalannya bagaimana, Pak Ustadz? Setiap selesai sholat fardu. Artinya apa? Kalau pengen doa terkabul, sholatnya jangan lupa. Karena banyak orang mengerjakan amalan, tapi tidak mengerjakan sholat. Ya. Jadi setelah itu bertanya, kok amalannya tidak terkabul lah, sholatnya tidak. Jadi dia mau doanya, tapi dia sholatnya nggak mau. Itu banyak sekali itu yang seperti itu. Ya. Atau dia baru mau mengerjakan sholat ketika mau mengerjakan amalan tadi. Ya, jadi sholatnya itu tujuannya agar bisa membaca amalan tadi. Padahal sholat itu harus kita kerjakan niatnya karena Allah. Ya, bukan untuk tujuan untuk bisa mengerjakan amalan, untuk bisa tujuan-tujuan duniawiyah lainnya. Jadi sholat itu harus tujuannya karena Allah, ya. Nah, waktu yang paling mustajab mengerjakan amalan itu adalah setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi selesai sholat 5 waktu itu kita kerjakan, kita baca amalan tadi. Jadi ketika kita sholat, kita tidak boleh membayangkan yang duniawiyah tadi, membayangkan cicilan motor, membayangkan bayar SPP kuliah, membayangkan mantan bersama orang ketiga, dan seterusnya. Nah, ketika sedang sholat itu, bayangan-bayangan begitu tuh harus kita singkirkan. Kita fokus kepada bacaan sholat kita ketika sholat, ya. Nah, selesai salam, artinya sholatnya sudah beres. Kita berdoa, nah saat berdoa itulah apa yang kita inginkan, kita visualisasikan. Ya, jadi antara hati, lisan, dan pikiran kita itu harus sejalan. Ya, jadi jangan hatinya menginginkan berjodoh dengan mantan, lisannya mengucapkan demikian, tapi pikirannya membayangkan membayar cicilan motor. Nah, kalau itu namanya tidak fokus, karena lisan kita itu mengucapkan doa, doanya naik ke langit dalam bentuk kata-kata, hati juga begitu, dan pikiran itu juga doa, dan doanya dipancarkan ke langit dalam bentuk apa yang kita visualisasikan. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, maksudnya berangan-angan yang baik. Berangan-angan menikah dengan mantan, rujuk kembali suami istri, dan seterusnya. Ya, karena sesungguhnya dia sedang berdoa, dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita berdoa itu, ya, nah kita membaca setelah kita berdoa yang lain-lain, ya, jadi biar fokus kita sendirikan doanya. Jadi berdoa bayar cicilan motor, berdoa bayar SPP kuliah, dan seterusnya. Nah, itu kita berdoa dulu, ya, agar nanti ketika berdoa agar mantan kembali ini tidak kebayangnya bayar cicilan motor. Jadi kita sendirikan, misal di bagian penutup dari doa, ya. Nah, saat kita berdoa itu agar mantan kembali, kita membaca doa tadi kan, surat Al-Furqan ayat ke-74. Nah, di benak kita, ya, kita visualisasikan apa yang kita inginkan. Kita pengen
Menikah dengan mantan, ya bayangkan kita menikah dengan mantan sambil kita fokus membaca doa tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Nah, pertanyaannya, berdoanya berapa kali Pak Ustadz? Jadi berdoa itu ada orang yang satu kali baca dia bisa langsung tervisualisasikan, bisa fokus. Dia bisa merasakan getaran kekuatan energi dari doanya. Dia cuma baca satu kali. Tapi juga ada orang yang mungkin butuh lebih dari satu kali membacanya. Ya karena tadi kan pikirannya masih bayar cicilan motor, bayar SPP kuliah, kemudian perutnya lapar, wajah artis, dan seterusnya, macam-macam yang dia bayangkan. Ya doa itu kalau dia mau mustajab itu tadi harus selaras hati, lisan, pikiran. Nah kalau belum dapat tuh, ya lisannya sudah membaca doa tadi, tapi hatinya masih kemana-mana, ya pikirannya juga masih kemana-mana, artinya dia belum dapat tuh fokusnya. Nah jadi sebenarnya kita juga tahu tuh kenapa doa kita belum terkabul, karena kita tidak bisa fokus dalam berdoa, tidak bisa khusyuk ya. Jadi berapa kali ya ketika kita bisa mencapai kekhusyukan di dalam berdoa, ya cukup. Kalau misalnya satu kali membaca memang sudah merasa sejalan tadi ya, hati, lisan, dan pikiran, ya membacanya satu kali sudah cukup ya. Nah kemudian ini yang paling penting, ketika amalan itu bekerja, meresap ke dalam diri mantan lahir batin, ada 3 tandanya pada diri mantan. Bukan yang kita rasakan, tetapi tanda yang kita lihat pada diri mantan. Ya, tandanya apa? Tapi sebelum kita bahas tandanya, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tandanya yang pertama, bersama siapapun mantan saat ini. Ada kan istrinya pergi lari, dibawa oleh orang ketiga, ya, atau dia mengkhianati bersama orang ketiga dan seterusnya. Jadi bersama siapapun dia pada saat ini ketika amalan itu bekerja, meresap ke dalam hati dan pikirannya, maka bukan dia yang dikhianati, tetapi dia yang akan memaksa untuk berpisah. Dia yang akan pergi dari pasangannya tadi. Ya, jadi amalan itu akan membuat dia sadar ya bahwa ini bukan pilihan hidupnya bersama orang ketiga tadi. Ini bukan cinta yang dia cari. Nah, jadi bersama siapapun dia akan berpisah. Yang kedua, sejauh apapun dia pergi, dia akan datang mendekat. Misal dia sudah pergi keluar kota, sampai tidak tahu di mana. Tahu-tahu tiba-tiba muncul, ya mendekat, gitu kan. Tahu-tahu misal biarpun dia belum berkomunikasi langsung, tapi sudah banyak teman-teman yang melihat, mantanmu sudah balik loh sekarang, sudah ada di rumahnya lagi. Kalau kemarin mungkin sedang merantau, misal gitu. Jadi sejauh apapun dia akan mendekat. Dan yang paling penting yang ketiga, dia yang akan mulai menghubungi duluan. Ya, itu kalau amalan itu betul-betul meresap ya. Jadi bukan dia memberikan tanda-tanda agar kita bisa menghubungi ya, tetapi dia yang akan menghubungi duluan, meskipun mungkin masih malu-malu, nanya kabar orang tua ya, dan seterusnya, tidak langsung ngajak yuk langsung nikah hari ini, bukan ya.
tetapi dia akan menghubungi duluan, menjadi sangat baik dan sangat perhatian. Nah, kalau ada 3 tanda ini, insya Allah itu tanda bahwa amalan itu bekerja dan meresap lahir batin ke dalam dirinya mantan. Ya, semoga Anda berjodoh dengan mantan yang amat sangat Anda cintai. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.